عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومواله ولا حول ولا قوة إلا بالله. Amma ba'du, segenap jamaah Masjid Jami Al-Barakah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah kita dapat melaksanakan aktivitas dunyawiyah dan ukhrawiyah dengan berbagai macam nikmat dan karunia yang mudah-mudahan dengan berbagai macam nikmat tersebut makin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita termasuk ke dalam kelompok orang yang wa qalilum min ibadiyasy syakur. Salawat ring salam tidak pernah lupa kita sampaikan kepada beliau Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan kelak salawat yang kita baca selain kita mendapatkan syafaatil uzma min Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengantarkan kita ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hadirin jamaah salat zuhur Masjid Jami Al-Barakah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Begitulah kami putar hari-hari dalam kehidupan manusia. Perjalanan waktu yang menentukan kita untuk terus kita mengenal diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Ibn Ruslan dalam matan Zubadnya berkata, awwalu wajibin 'alal insani ma'rifatul ilahi bistiqani. Maka kewajiban yang pertama bagi manusia adalah dia wajib mengenal Tuhannya dengan penuh keyakinan. Maka ketika kita lahir dari alam ke alam dunia ini, kita disambut, diadzankan telinga kanan dan diikomatkan telinga kiri, memperkenalkan asmaul husna, nama Allah, dan memperkenalkan Allah ke dalam diri kita. Disambut kita dengan kalimat azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka kalimat itu tertanam dalam diri kita. Perjalanan waktu yang terus menentukan kita. Maka ketika itu semua sudah tertanam di dalam diri kita, kita sadar wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Maka Allah menyatakan, tidaklah aku ciptakan baik bangsa jin maupun bangsa manusia kecuali semuanya untuk beribadah kepadaku. Maka ketika kita mengenal Allah, bahwa Allah adalah Tuhan kita, bahwa Allah adalah Tuhan semesta alam, kita punya kewajiban untuk menyembahnya. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Maka Allah memberikan satu ketetapan bahwa ketika kita sudah berada di muka alam dunia ini, kita punya kewajiban untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita punya kewajiban untuk mengesahkannya, ditanamkan nilai-nilai tauhid dalam diri kita, dipatri dalam jiwa kita, bahwa ditanamkan la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, dan itu harus tertanam sejak dini sampai kepada akhir hayat kita. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan jaminan, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang mampu mengakhiri hidupnya ketika dalam keadaan sakaratul maut, kematian itu datang, dia mampu menutup hidupnya dengan satu kalimat la ilaha illallah, maka dipastikan orang ini bakal masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalimat ini bisa kita ucapkan bagaimana kebiasaan kita dalam kehidupan. Ketika kita melazimkan ibadah, ketika kita terus istimrar untuk melakukan hal-hal kebaikan, maka kalimat ini sudah bisa dipastikan bisa diucapkan oleh orang yang selalu ibadah dalam dirinya. Maka Masyiral hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi renungan buat kita bersama pada siang hari ini. Sudah sejauh mana ma'rifatullah kita? Sudah sejauh mana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala? Sudah sejauh mana kita menanamkan dari diri kita bahwa apa yang kita lakukan dan apa yang kita kerjakan di alam dunia ini sepanjang kehidupan kita 24
24 jam kita dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Maka semua itu menimbulkan kesadaran pribadi, kesadaran spiritual dalam diri kita sebagai seorang muslim. Siapapun kita, kita punya kewajiban yang sama, yaitu mengesahkan dan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap ketika apa yang kita kerjakan di alam dunia ini semuanya dicatat sebagai amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka berpulang dan kembali kepada diri kita, ma'asyiral hadirin jamaah rahimakumullah. Akankah itu terus tertanam dan terpatri dalam diri kita? Akankah semua itu akan tertanam dan terpatri di dalam hati kita sejak kita dini, sejak kita kecil, bahkan sejak kita baru tiba di alam dunia ini, kita sudah disambut dengan kalimat tauhid. Perjalanan waktu terus dan terus, akankah keimanan itu lentur dan luntur? Maka zaman boleh berganti, tapi akidah jangan sampai mati. Masa boleh berubah, tapi iman jangan sampai goyah. Inilah kewajiban kita, dan ini harus kita wariskan kepada anak keturunan kita. Karena semua itu adalah yang menentukan apakah kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita menginginkan kehidupan dunia ini dengan penuh kebahagiaan. Kelak di akhirat pun kita mengharapkan kebahagiaan. Bahkan target di akhirat jauh dari hasanah, tapi wa qina adzabannar. Tidak sebatas kebahagiaan yang seperti kita rasakan kehidupan dunia sampai kepada akhirat, tapi wa qina adzabannar. Allah jauhkan kita dari siksanya api neraka. Ma'asyiral hadirin jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Oleh karenanya mari sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa Allah memberikan kekuatan iman, kekuatan Islam, taufik dan hidayah untuk terus menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ikatan akidah lebih kuat daripada ikatan darah? Oleh karenanya ketika innamal mu'minuna ikhwatun, hanya saja bahwasannya kita seorang mukmin siapapun dan dimanapun kita berada, maka kita semua diikat dengan ikatan akidah. Kita yakin bahwa apa yang telah Allah berikan, hidayah, taufik dan kekuatan iman dan Islam, mengikat kita dalam satu kesatuan, yaitu akidah. Maka semua itu menjadi saudara ketika kita berhadapan dan bertemu dengan siapapun itu. Ketika dia muslim, maka kita punya perasaan yang sama. Begitulah Allah mengikat kita. Begitulah kita mengenal Allah dengan sifatnya Ar-Rahman, dengan sifatnya Ar-Rahim, dengan asmaul husnanya yang 99. Bukan hanya sebatas kita menghafalnya, tapi kita mampu merealisasikan dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Bahwa ketika Allah mempunyai sifat Ar-Rahman dan Ar-Rahim, Allah Maha Pengasih dan Maha Penyayang, maka sejauh mana sifat itu ada dalam diri kita? Akankah kita mengasihi dan menyayangi sesama makhluk Allah dengan saudara-saudara kita yang tertimpa musibah di belahan dunia ini? Kita iringi doa agar mereka senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kita yang di Palestina, mudah-mudahan mereka dilindungi dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berikan kekuatan dan Allah jadikan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Kenapa kita sampai sebegitunya? Karena kita diikat dengan satu ikatan akidah, dan Allah menanamkan sifat Ar-Rahman Ar-Rahim, bahwa apa yang ada dalam sifat Allah ada dalam diri kita. Kita punya perasaan yang sama. Bagaimana kalau seandainya itu terjadi pada diri kita? Maka bukankah seorang muslim dan seorang mukmin mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya? Apa yang enak pada dirinya, maka akan enak pada orang lain. Apa yang tidak enak pada orang lain, maka itu pun akan merasakan tidak enaknya dalam diri kita. Oleh karenanya ma'asyiral hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari sama kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar senantiasa kita mampu menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sifat-sifat Allah ada dalam diri kita yang pada akhirnya dimanapun seorang mukmin berada, dia mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dimanapun seorang muslim berada, mendatangkan kedamaian, kesejahteraan
kesejahteraan, bahkan kebahagiaan buat sesama makhluk Allah di alam dunia ini. Karena kita sadar bahwa ketika kita man arrafa nafsahu arrafa rabbahu, orang yang mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya, dan ketika dia mengenal Tuhannya, sifat-sifat ketuhanan akan ada pada dirinya, yang pada akhirnya dimanapun kita berada selalu mendatangkan keberkahan dan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca suratul Fatihah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita, kekuatan iman dan Islam, taufik dan hidayah untuk terus kita jaga keimanan dan ketakwaan kita sampai akhir hayat kita. Kalaupun Allah harus menentukan ajal dalam diri kita, mudah-mudahan kelak kita termasuk yang dipanggil oleh Allah dengan panggilan ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Buat saudara kita ya dimanapun mereka berada di belahan dunia ini yang tertimpa musibah, mudah-mudahan mereka semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yang telah meninggal dunia, mereka yang telah mati, mudah-mudahan dicatat sebagai syuhada di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bangsa ini, negeri yang kita cintai, dalam naungan ridho dan berkah Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kelak negeri ini menjadi negeri yang baldatun tayyibatun warabun ghafur. Tilkaniya ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Shalatul ladzina an'amta. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala bentuk kekurangan. Mudah-mudahan ada manfaatnya buat saya dan buat kita semua. In uridu ilal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.